Audio Jungle. Acara selanjutnya yang akan dipimpin oleh Bapak Mubarok, seksi tanya jawab kepada beliau Bapak Mubarok, waktu dan tempat kami bersiap. Cepat. Ada yang nanya dari sebelah sini dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Cahya Sosa Songko Sarjana Ekonomi beserta Pak Lurah beserta Pak PPD. Ini langsung kemawon ya, tidak bisa berpanjang meningkat waktu. Mengenai tentang usulan dari lingkup RT 02 itu Jalan Melon. Saya minta dengan sangat karena proposal sudah diajukan ke Pak Cahyo, juga nanti kita berkoordinasi dengan Pak PD dan Pak Lurah, tolong dijembatani biar di anggaran di tahun 2021 atau 2022 dari dana provinsi bisa turun itu di Jalan Melon. Karena apa? Karena sangat membutuhkan. Kalau banjir luar biasa banjirnya. Ini yang kedua, ini mengenai masalah tadi pertanian ya. Memang sudah sangat bagus, artinya bantuan dari mesin pompa air. Tapi dari petani itu ada dari saya pribadi kendala dalam arti, artinya dalam penebusan pupuk, karena petani artinya pupuk juga sangat membutuhkan. Nah, ini yang jadi masalah. Ketua tani kan belum jadi. Nah, kita pakai pengantar dari ketua terus disetujui sama PPL. Tapi nyatanya kita tebus pun di Kesugihan tidak bisa karena tidak ada data yang akurat di dalam komputer tersebut. Nah, juga yang punya kartu tani ya, umpamanya kartu tani itu SPPT-nya 90 bin. Nah, kita tebus cuma mendapat paling-paling 24 kilo. Nah, 24 kilo itu kalau untuk menyaburkan tanaman kan jelas ya, jelas tidak subur. Nah, tolong dari Pak Dewan cobalah apa memang dari pusat aturannya seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada pupuk itu petani tidak jalan, jelas tidak jalan. Yang sekarang jalan tapi mahal, 1 kilo 7.000. Itu pun 7.000 ibarat kalau dikualifikasi secara ilmu dagang kan petani tidak ada hasilnya karena pupuknya sudah terlalu mahal. Jadi yang saya minta tolonglah apa artinya petani jangan dipersulit. Dan artinya dipersulit sendiri. Sekarang kita bikin kartu tani tahun sekarang jadinya tahun 2021. Nah, kita kan butuh untuk ngelemoni tahun sekarang. Kalau kita menunggu otomatis tidak bisa. Nah, kalau sekarang kita harus membeli pupuk mahal, otomatis biasa dilemoni 20 kilo paling sedikit 5 kilo. Kan hasilnya tidak maksimal. Tolonglah Pak Dewan. Artinya ya disolusi ke badan pertanian, dinas pertanian. Nah, itu sangat-sangat dibutuhkan oleh para petani kita, okay? Mungkin sama lah di sekarang dan di Kalisabuk, karena sangat dipersulit untuk mencari pupuk yang bersubsidi. Kenapa yang tidak bersubsidi di mana-mana ada, yang subsidi tidak ada ya? Otomatis kan mungkin dari sana pabrik selalu jalan. Kenapa bisa dipersulit? Artinya dipersulit begini. Kita belum punya kartu tani, tapi pakai pengantar tidak bisa. Malah disuruh PPL harus PPL bawa ke sini, ya kan? Jelas kita artinya tidak ada jalan keluar. Akhirnya tetap orang dilemoni. Mungkin dari saya cukup sekian. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak anggota DPR Kabupaten Cilacap, Bapak Cahyo Sasongko, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, maaf ya Pak. Bapak Kepala Desa Selarang yang saya hormati, dan Bapak BPD Selarang yang saya hormati pula, Bapak Ibu, pada sore hari ini
yang saya hormati pula. Langsung saja kepada pokok pertanyaan atau usulan. Ini di wilayah RW 3, pertama dari RT 6. Satu, pembangunan drainase panjang 400 meter, yang 100 meter itu dari arah selatan, tepatnya di Jalan Merpati Barat, itu di wilayah RT 6 di perapatan ya Pak, perapatan Pak Utara, itu panjangnya 100 meter. Terus ditambah yang ke barat, arah ke sawah itu eleran 300 meter tembus sawah Pak. Yang kedua, bantuan ternak. Tadi saya mendengarkan Bapak Cahyo Sasongko Sarjana Ekonomi itu ada proposal bantuan ternak. Jadi di RW 3 saya minta itu pengajuan bantuan ternak. Di situ ada ternak sapi, ternak kambing. Saya minta ternak sapi. Yang ketiga, di wilayah RW 3 itu sangat membutuhkan sekali karena sudah 6 tahun berjalan organisasi kepengurusan RW 3. Yang ketiga, di wilayah RW 3 itu sangat membutuhkan. Masuk tahun 2021 itu membutuhkan balik pertemuan karena organisasi itu sudah berdiri sudah 6 tahun. Ya itu tidak terlalu megah Pak Cahyo. Ya seperti bangunan biasa, misalnya bangunan yang bentuknya ukuran 5x6, temboknya itu 1 meter, nanti atasnya pakai kalsium. Itu aja untuk pertemuan, itu bisa digunakan baik di lingkungan maupun di pertemuan RW, atau bahkan nanti kita pertemuan ada reses, insya Allah bisa di situ juga bisa. Nah, yang keempat, di wilayah RW 3 di sebelah barat arah eleran itu ada 6 titik lampu penerangan yang sangat membutuhkan sekali Pak. Yaitu saya mohon dari 4 yang saya usulkan, mohon di segera di ACC ya Pak Cahyo. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya usulkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak anggota Dewan, Bapak Cahyo Sasongko SE yang saya hormati, dan kepada Bapak Kepala Desa Selaran yang saya hormati juga, dan kepada seluruh bapak-bapak dan ibu yang ada di sini. Yang pertama Pak Dewan, saya mau mengusulkan ini, daerah saya ini kan Pak Dewan sudah tahu lah rumah saya gitu. Itu yang mau turunan itu kan belum ada istilahnya drainase lah. Ya tolong saya itu diperjuangkan. Dan terus ini kan warga saya kan mayoritas 90% kan pedagang gembus. Saya mohon kepada Pak Dewan supaya diusulkan itu kotak gembus lah Pak. Ya kayak gitu. Ya mungkin cukup sekian. Ya mudah-mudahan Bapak Dewan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Simen, saya ucapkan selamat menjadi ketua RW yang baru menggantikan Pak Teguh ya. Ya berarti ini programnya terus berlanjut, artinya ada urutannya. Biar Pak Teguh ini ngaso nyenengan jalan, tapi tetap koordinasi gitu. Tadi drainase Jalan Merpati yang di mana ya? Perapatan masjid itu yang Perapatan masjid. Kedalamannya berapa ini? 1 meteran. Nggak ada. Kedalaman 60 paling ya.
Ada 80-an ada. 80 ya. 1 meter. Ini yang LR 300 meter juga sama. Sama ya. Paling yang di ujungnya itu ada. Tapi lokasinya tetap di RW 3 RT 6. Nah, iya. Ini bagian nanti kalau tidak bisa realisasi semua bertahap. Ya. Jadi nanti tetap ada urutan lah dari Jeruk ini sampai ke Sitopo. Ini biar merata. Nanti mana dulu skala prioritas. Ya sedikit karena ngopi ini banyak, karena nggak mungkin mau ditruk ke situ kan. Nanti dikira saya orang merata Pak, mau gitu dulu. Jadi tetap nanti dari Jeruk sampai Sitopo ini bergilir. Terus yang lampu penerangan jalan, ini lampu penerangan jalan sawah. Itu jalannya jalan kabupaten apa jalan desa? Kalau jalan desa itu nggak bisa swadaya ya. Tapi nggak apa-apa, jangan kecil hati. Artinya swadaya ini kan nanti bisa dialihkan dana lain. Bisa, dana lain bisa. Jadi artinya ada kemungkinan bisa terpasang tapi swadaya. Bahasa swadaya kan ada Pak RW nanti kenal sama Pak Teguh, ya dolan rumah saya. Pak, disulanin dia jangan bisa lah. Kalau orang KB bawa pokoknya gua dulu kan ada masalah. Sing penting pada jaraknya berarti 300 meteran. 6. Iya, berarti 300 meter. Nanti mau 300 meter telu di sini lah. Per 100 gitu, nanti tengah-tengahnya gitu. Jadi pembangunan ini nggak bisa langsung sekaligus, bisa terwujud ya. Atau baru saja ini periodenya lah. Artinya kalau tidak bisa 6 titik ya 3 titik dulu per 100 meter. 100. Nanti kalau ada lagi 3 titik lagi tengah-tengahnya, jadi di sela-selanya itu per 50. Kalau jarak yang ideal sih 50. Masuk ya. Jadi itu pun kita harus uji karena menggunakan namanya istilah nyantol lah itu. Calon nih, tapi nggak bisa dimasukin ke APBD ini karena bukan jalan kabupaten, jalan kabupaten masih. Karena anggota DPR ini kan menggunakan aspirasinya jalannya dengan APBD. Jadi kalau yang sifatnya di desa itu biasanya swadaya nggak bisa. Itu ya. Terus kelompok ternak juga sama di RT 6. RW 3 sudah ada kelompoknya. Maksudnya ke apa namanya? Sri Rahayu berapa? Ini kelompok ternaknya kambing sehat Pak. Enggak, maksudnya sudah. Kelompok taninya sudah masuk pada SK-nya. Belum. Kalau belum nggak bisa. Harusnya dengan usulin SK-nya. Ya, anggotanya, ketua, sekretaris, juga anggota. Nanti didata, orangnya diusulkan minta SK ke kepala desa, terus nanti dimasukkan ke dinas pertanian. Harus diakui dulu. Kalau nanti saya hanya ngasih yang kelompok, datakan saya nggak ada kelompok buat masih ke masyarakat. Kalau tidak ada datanya di sana ya nggak bisa. Karena memang semuanya aspirasi ini adalah menggunakan dana pemerintah, menggunakan dana masyarakat APBD. Jadi tetap harus bikin dulu Bang. Atau mungkin yang ada yang sudah ikut ke Sri Rahayu? Kalau ada yang ikutin yang Sri Rahayu aja. Kalau mau bikin sendiri ya paling secepatnya ini. Itu kira-kira bulan apa ya Pak? Pertengahan Desember terakhir usulannya. Kapan ya? Untuk kelompok ternak. Ya, terus yang Pak Haris sesuai janji saya Pak Haris bahwa kemarin usulan kita ke bantuan provinsi itu Profnya kan karena kena reperkusi itu tidak bisa realisasi. Jadi akhirnya kembali. Nah kembali tugas saya karena dulu sudah bikin proposal. Jadi nanti di APBD 2022 usulan yang besok ini kita masukin
Tapi umpamanya besar kemarin yang melon sama subur ya. Nah ini nanti sama subur ya. Nah, ini diprioritaskan untuk daerah sini gitu. Jadi yang sebelah sana teman-teman Aris spray di sini. Ini bentuk yang tengah. Nanti terus rembet jalan. Habis topong, terus kaplingan juga kepada Mas Fatiman. Dan perlu juga kalau ada lagi semampir, karena ini kan yang semampir ini kan ada. Oh, ada. Oh yang dapat kompak ya, Mbak. Jadi keinginan saya nanti tetap pembangunan walaupun belum semuanya tapi sudah merata. Ajaran jerukui, kolom metan, sintanya tahu saya. Nah ini yang kesempatan kita. Jadi apa yang menjadi programnya Kepala Desa bersama-sama kita usulkan di masyarakat merasakan. Nonton ya? Ini yang melon sama subur sudah. Kelangkaan pupuk Paris. Ini bidangnya ketua dari komisi B ini, bidang pertanian. Tapi saya ikut bertanggung jawab. Tapi kalau nggak puas ya, karena pas saya bukan alat pemuas. Prinsipnya begini. Pupuk ini sebenarnya program pemerintah dan tidak hanya di Cilacap. Ada Purworejo, Mendu semuanya terdampak kelangkaan pupuk. Nah, kita mau menyalahkan pemerintah nggak bisa, karena saya juga berjanji ke pemerintah. Jajarin yang di petani yang wayah butuh pupuk malah kesulitan. Ada kartu anggota tani itu tidak bisa langsung sekaligus. Nah, gimana ini? Kenapa nggak bisa langsung jadi gitu? Harus menunggu tahun 2021 ya. Nah, kemarin nomor saya telepon Pak Sarsito. Itu PPL sekian waktu pas saya gimana ya? Itu saya sempat telepon dan itu sebenarnya bisa sudah bisa diambil subsidi atau di Kuripan ya? Ada. Kalau sekarang di Sugia. Memang datanya nggak ada gitu. Maksudnya umpamanya kartu tani itu kan pengajuannya pakai SPT. Nah, SPT itu umpamanya luasnya 90 B. Ya itu kalau secara normal kan mencapai 50 kilo pemupukan. Itu paling dapatnya cuma 30 atau 20 kilo. Paling kurang. Kurangnya terlalu kurang banyak ya. Banyak. Iya. Itu pun campur ada yang Korea, Costa, gitu. Bukan kekurangan pupuk, cuma pupuk itu harganya harga non subsidi gitu loh. Sebenarnya pupuk banyak, tapi kan warga masyarakat maunya membeli yang subsidi sehingga harganya murah. Kalau yang non subsidi kan harganya di atas 250 itu per kali ya, 280 itu yang 50 kilo katanya. Tapi belinya harus non subsidi, bukan karena kurang pupuk, tapi karena harganya itu beda loh. Kalau yang subsidi harganya 100 sekian lah ya Pak ya. Kalau yang non subsidi 280, bukan karena kurang pupuk. Ya udah nanti setelah ini nanti saya akan coba menghubungi PPL. Mungkin saya nambahin Pak. Kemarin kalau soal yang harusnya berapa kilo gitu kan, dengan dia miliki sawahnya, ternyata gini, ada pembelajaran kemarin itu. Misal Pak Cahyo punya sawah, tapi SPPT-nya yang didaftarkan untuk untuk bikin kartu tani itu sawah yang terkecil, begitu. Sehingga dapatnya kecil. Kayak Mbak Subu nih, ya dari Kali Sapu, sawahnya luas, tapi yang ke bawah itu SPP-nya yang paling kecil gitu kan. Sehingga cuma dapatnya kisaran 50 kilo Mbak Subu ya. Gitu. Terus kalau kemarin dari Dinas Pertanian itu menyampaikan kenapa kalau yang tidak memiliki kartu tani tidak dikasih itu karena pengepulnya itu pengagennya itu akan dapat imbasnya sanksi ketika jatahnya yang pakai kartu tani sekian ternyata dicek, ternyata dikasihkan yang bersubsidinya kepada orang lain yang nggak ada datanya. Akhirnya yang bayar itu ya agennya. Itu seperti itu.
Itu yang disampaikan dari Dinas Pertanian pernah seperti itu. Itu saja Pak. Ya, jadi kalau menurut saya dari saya gini, pemerintah ini sedang mulai mengkoreksi lah. Zaman dulu waktu mungkin dijual bebas ini banyak pemain-pemain pupuk ya, sehingga petani memang benar-benar harus nunggu semua. Nah, pemerintah ini sekarang selektif. Selektif ini jangan sampai distribusinya atau pemberi subsidinya itu terlalu tidak tepat sasaran, jadi dimanfaatkan oleh agen-agen, termasuk yang sekarang PKH juga banyak sekali yang barang mundur karena ada pilotisasi itu nggak mau disemprot di depannya ini di rumah miskin keluarga tidak mampu kan nggak mau, yang kita mampu. Jadi pemerintah mungkin sudah mulai selektif. Ya mudah-mudahan masyarakat kita semuanya mampu semua lah. Jadi tidak ada istilahnya itu rakyat miskin semua. Jadi pemerintah ini mengalihkan untuk yang benar-benar membutuhkan, terutama subsidi yang untuk rakyat miskin bisa kembali ke petani untuk subsidi pupuk atau mungkin subsidi yang lain termasuk BPG, BBM. Jadi kalau dulu kan banyak banget ini banyak yang cemburu subsidi orang ini ya kan, yang mestinya dapat malah nggak dapat kan, kebalik-balik. Ya mudah-mudahan pemerintah ini lebih mulai bagus lah kinerja, terutama bidang pertanian, karena pertanian ini sebagai salah satu penopang kebutuhan pokok masyarakat, dan yang terdampak COVID ini hampir seluruh perindustrian segala macam, transportasi kena, perhotelan kena, yang nggak kena itu dampaknya cuma petani sama nelayan. Gitu ya. Cukup, ada lagi? Ada nih Pak. Oh tadi yang belum dijawab Mas Wandi. Sebentar. Mas Wandi, drainasenya panjangnya berapa Mas? Kurang lebih 300 meter Mas Pak. Iya. Jalannya itu jalan? Jalan Makmur RT 01 dari 7 Gandaria. Kalau yang sudah ke kita masuk itu jalan sebelah makam Kekerasan. Terus jalan setapak punya Paklehan ini udah masuk. Terus kami Al-Gufron kemarin yang 200 juta itu yang Banprov itu kan arah refocusing, itu harus anggarkan lagi nih, jangan sampai nunggu nanti kelamaan lupa hilang nanti nggak jadi. Jadi sudah ada 3, nanti kalau memang belum semuanya ini ada kotak gembus juga. Kotak gembus berapa orang ini? Kurang lebih sekitar 60 orang ya. Kotaknya top ya? Ya, kotaknya sangat gini Pak. Cuman ini nanti kan mungkin maksudnya ke dinasnya perindustrian perdagangan. Jadi saya bisa ibadah nyempor. Kayak di sini bantuan keuangan khusus hanya Jalan Lukas, Kutilang sama Merpati. Kalau KSG 7 saya nyempor. Artinya nyempor itu nitip anggarannya ke dinas pertanian. Pak, Jalan Lukas itu batas larang hujan itu putus dari air buangan dari rawat rantai. Hari ini putus ya. Minggu kemarin ada mau kerja bakti bikin tata, tapi kan ada hujan. Jadi itu putus ya, batas larang hujan. Iya yang ada gorong-gorongnya. Iya gorong-gorong. Putus karena benar putus. Benar putus ya, karena airnya kan mau naik ke itu desa, mau naik ke Batu. Akhirnya nggak kuat. Itu PDAM juga dapat putus. Oh di sini juga. Iya, tapi kan langsung lapor langsung gitu. Iya. Itu maksudnya yang dikasih pembuang. Pembuang ya dari rawat rantai. Iya, rawat rantai dikasih pembuang.
bagiannya PSDA Pak Mudin. Kalau jalan itu Iya, maksudnya lapor ke Pak Mudin, tapi ya sementara di kerja bagian dibikin sasa. oh sasa aja. Iya. Tapi tetap putus atau harus pakai gorong-gorong? Ya enggak, itu sementara pakai sasa dulu. Nanti kan anggaran itu pembuangan rata-rata itu setiap tahun itu keluar. Tapi mungkin besok kalau itu dialihkan buat bikin sasa. Pak Mudin caranya. Palpet berarti ya. Nah sekarang ya udah nggak seperti jadi kali. Kali ya. Iya. Panjangnya berapa meter? Benar 6 meter. Ya kurang lebih 3 meter lah. Putusnya. Jadi sekarang orang mau ke sawah udah muter-muter lewat sini. Saya mau bener ini nggak ada yang laporan. Saya kalau laporan ya mereka ngomong gitu. Ya, tapi ini apa namanya ke depan mudah-mudahan itu bisa dibikin vokal atau apa gorong-gorong beton. Kalau orang bilang itu bisa pasangan batu, bisa cor, dari bawah lilin atau bisa dengan gorong-gorong beton, bisa temporer ya. Tapi kalau tidak dilalui kendaraan yang berat ya bis beton cukup. Langsung masuk ke sungai semua. Kontal air, iya. Kencangnya air larinya itu air. Dari mana sih Rawat-Rate kan? Dari pembuangan ke sana kan? Dari Kumara Rawat-Rate itu sebelah utara Gembat dulu. Itu yang kemarin dikerjain dari itu. Pak Kadus, terus si pembuangan Pak Kadus itu kan naik truk sampai naik ke Daratan. Nah ini periksa itu masuk ke desa Gunung Batu Plat. Kami dulu masuk. Itu gak kuat mungkin kuat langsung jebol. Ya, nanti bisa diusulkan anu lah. Itu prioritas kalau menurut saya bisa diusulkan Mas. Dan masyarakat mau bikin itu bikin tanah, tapi kan ada apa halangan ada hujan kemarin dah besok misalnya besok insya Allah. Ya karena ini bagian sudah gitu sama Sarang ya, Sarang ikut bareng-bareng. Kalau sana bambu-bambu nanti yang minta-minta yang punya siapa? Kapan aku dikabari ya kalau pas kerja waktu? Kalau jadi ya hari Minggu besok. Minggu besok. Coba baca. Keluar ya. Tapi sore ya. Siang. Jadi ini komisi ya Mas. Komisi. Minggu mau makan, Senin nggak kerja. Selasa pulang lagi. Ya gitulah kata DPR. Yang lain mungkin ada lagi mau ngomong. Oke. Bentar Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku anggota Dewan Komisi C DPD Kabupaten Cilacap. Dan juga Kepala Desa Selarang yang saya hormati serta Ketua PD dan anggotanya serta hadirin yang berbahagia. Langsung saja saya mewakili kelompok tani Sri Rahayu 1 mengucapkan terima kasih sekali Pak atas bantuannya. Ini tidak Pak Cahyo ketiban campur atas pemberian sapi. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pak Cahyo dapat bermanfaat untuk kelompok tani Sri Rahayu 1 Pak. Dan alhamdulillah Sri Rahayu 1 SK-nya sudah turun dan sudah di-ACC oleh Pak Lurah. Nanti tinggal ke depan untuk mengajukan proposal seperti apa yang dikatakan oleh Pak Cahyo karena harus dilampiri proposal. Satu pertanyaan lagi, ini Pak, itu kan proposal ditujukannya kepada Bupati atau kepada siapa? Bupati. Iya. Terima kasih. Dan sedikit menambahkan ya Pak, masalah pupuk ini memang di wilayah Sugian khususnya petani memang dari penerimaan pupuk yang di Kadutani memang begitu Pak. Jadi karena SPPT-nya banyak yang diajukan cuma satu lembar. Jadi penerimaannya sedikit. Terus mengenai yang belum mempunyai kartu tani, saya kemarin langsung tanya ke Dinas Pertanian, langsung Pak Amanopal, beliau mengatakan sebelum masuk RDKK itu tidak bisa membeli pupuk tani yang bersubsidi dengan surat keterangan. Begitu Pak. Jadi biar yang di sini tahu nanti bisa menyampaikan ke yang lainnya kenapa terjadi seperti ini, yaitu mentok harus masuk RDKK dulu Pak. Itu baku Pak.
dari pertanyaan langsung. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sasoko, Sarjana Ekonomi, dan juga yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa beserta anggota BPD khususnya Desa Semarang yang kami hormati, dan kepada segenap peserta sidang pada sore hari ini yang kami hormati. Di sini saya atas nama Jamin Partodarjo mewakili dari kelompok tani khususnya di Desa Semampir. Ada dua yang saya mintakan, satu usulan dan yang kedua nanti ya pertanyaan. Yang usulan yang bagi saya sangat penting sekali oleh kelompok wilayah Semampir pada saat ini musim musim kelabuhan, kami mohon dengan sangat bahwa jalan dari Makom menuju ke suatu gerumbul yang dinamakan gerumbul kotek itu plus minus panjang ya sekitar 400 atau 500 meter, itu pada saat sekarang sudah sangat-sangat sekali tidak layak untuk dijalani. Padahal kalau pada saat-saat ini musimnya untuk pelabuhan, dan mungkin 3 atau 4 bulan ke depan juga musim untuk mengangkut panenan. Jadi kami mohon dengan sangat untuk ya paling tidak itu ya walaupun dengan untuk dikasih pengerasan jalan lah. Maka ya kesal ini ada pengerasan jalan. Itu yang sangat penting bagi masyarakat. Cipotek. Untuk yang kedua, karena saya itu mendapatkan kemarin mesin pompa, dan pada saat ini untuk Gerumbul Semampir kalau tidak salah cuma 3 mesin, dan 3 mesin tersebut memang prakteknya itu ditempatkan di kelompok tani karena tujuannya itu untuk kepentingan bersama, daripada kita susah-susah untuk menampung kelompok daripada kita susah-susah untuk menampung mesin. Jadi karena kelompok itu mengharapkan untuk ditampung jadi satu, jadi untuk di Semampir prakteknya ditaruh di bendara kelompok. Itu yang saya sampaikan, dan mungkin banyak tutur kata yang banyak kurang berkenan kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Dewan, Bapak Cahyo Sasoko, Sarjana Ekonomi, kepada Pak Lurah Desa Selarang dan jajarannya yang kami hormati, mohon usul Pak, itu penerangan jalan yang dari Gligir ke arah Lebeng, Pringtutul Bulak, kalau bisa diusulkan dari Gligir yang ke arah Pringtutul. Jalur provinsi ya? Itu sangat penting sekali karena rawan sekali itu di situ. Atas nama kesugihan nggak apa-apa. Ya sama aja, itu kan menghubungkan antara Sugihan dan Kalisapu. Dua-duanya. Mewakili dua-duanya. Terus yang PJUTS dari Nusa Indah yang ke arah Mertelu juga mungkin kayaknya proposalnya udah jadi. Ya, perlu itu. Oh, Nusa Indah. Nusa Indah, ya. Ya cukup banyak itu yang bisa saya usulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cahyo Sasoko, yang terhormat juga Bapak Marmin selaku Kepala Desa, yang terhormat para hadirin semua. Untuk usulan dari kami, saya Satiman, ini penghuni Kaplingan Sanga yang kadang-kadang jarang tersentuh kawasan sekolah di Wakro. Usulan saya Pak Nun Sewu, yang pertama itu masalah pal listrik. Pal listrik di tempat saya itu satu tiang ada yang sudah mencapai 12 rumah. Itu di wilayah RT 03 RW 12. Kalau yang ke barat
itu RT 05 itu sudah ada PAL kalau nggak salah. Kalau yang di tempat saya itu sudah ada sebagian rumah itu yang mengambil dari daerah Gombol malah untuk rumahnya itu saluran listriknya. Untuk yang kedua, masalah drainase. Saya ikut drainase karena apa? Satu-satunya jalur pembuangan air musim hujan itu di depan rumah saya, Pak. Kalau Pak Marmin tahu selaku kepala desa, itu dari desa, dari kantor desa itu ngetan. Setelah lapang itu bukannya ngidul, Pak, menggoknya ngidul. Jadi tempuk di tempat perapatan sekolah itu. Jadi satu kalau pas hujan itu pasti banjir di situ. Karena apa? Yang ke selatan, di sebelah selatan itu menyempit. Dulu sudah ada bangunan, waktu dibikin drainase itu kan lebar. Tapi sudah ada bangunan yang sudah dibikin oleh orang yang penghuninya, tapi si pemborong nggak mau nerusin lebarin dibongkar loh. Jadi terus menyempit, jadi kayak masuk ke torong itu loh. Nah, kemudian yang drainase yang utama itu yang jalan pepet itu dulu dibangun awal Pak Marmin menjabat kepala desa waktu periode yang dulu, dan waktu itu kumpulan di Selarang Polres sana yang usulkan itu terrealisasi namun belum selesai. Yang sebelah selatan itu masih ada kekurangan sekitar 80 meter, Pak, yang jalan pepet itu. Namun lebarnya itu saya kelewat lebar, Pak, 130 cm di depan rumah saya. Sedangkan di sebelah selatan itu hanya mungkin 1 meter, ada yang kurang gitu. Jadi yang depan rumah itu 130, 125, akhirnya jalan menyempit. Terus yang kedua, usulan drainase yang kedua itu sebelah lapang, barat lapang. Kalau bisa itu sekitar 200 meter, Pak. Itu untuk mengurangi debit yang dari 200 meter, Pak. Sebelah barat lapang itu lurus ke selatan sampai kali, sampai sungai, Pak. Dari depan SMP Negeri 2 Kusukan lurus itu ke Lapang persis itu. Itu untuk mengurangi debit yang itu. Karena sekolah SMP Negeri 2 kan hujan itu banjir, Pak. Karena saya ikut di dalamnya situ, Pak. Dibaca, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati beliau Bapak Cahaya Songko Sangat Ekonomi. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Selarang beserta stafnya, Ketua IPD Desa Selarang yang kami hormati beserta perangkatnya juga, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, yang melaporkan, kami matur pertama kami atas nama kelompok tani berkas rayu seperti itu, Bapak. Yang pertama kami sampaikan, bagaimana kami sudah share kemarin, kami baru mengadakan kerja bakti, Bapak, terkait dengan pengurukan jalan menuju area pertanian yang ada di tengah Sungai Serayu dengan menggunakan material yang ada di sekitarnya, yaitu dengan menggunakan cangkang proyek berbahaya. Untuk sehari 2 hari itu berbahaya, kami sadar. Tapi karena keterbatasan sehingga itu kami lakukan. Dan alhamdulillah kemarin yang ikut kerja bakti ada sekitar 40 orang. Itu alhamdulillah ramai karena mereka merasakan kalau kayak gini sepeda pun dituntun nggak bisa melaku kayak gitu. Dan rencananya akan diteruskan minggu besok, Bapak. Mohon doanya semoga minggu besok juga situasi mendukung sehingga itu bisa terlaksana. Itu ya gitu, Bapak. Tadinya sih kami mohon untuk bisa ditiliki, tapi karena beliau Pak Cahyo minggu ada kegiatan ya kami lain apa-apa juga lah. Pemberitahuan. Yang kedua kalinya kami mewakili lintas dusun di Desa Kesukaan Kidul. Tadi sejak awal belum ada simatur wawannya pengapunten. Kami mengusulkan beberapa hal terkait yang kemarin di cancel karena ada untuk penggunaan dana COVID, yaitu terkait dengan pamprov kayak itu di Bapak. Jadi kami usulkan kembali yang terkait
terkait dengan beberapa rencana yang ada di sana itu seperti jalan di Bokembi, jalan Setapak, Pempek ini masukan dari Mas Jimala ini, kemudian jalan Kebuduren dan Setapak RT 03 jalan Kebuduren itu yang kemarin itu jalan usaha kami dalam rangka meningkatkan perekonomian petani karena mayoritas masyarakat kita petani lah ya, mohon untuk bisa diperhatikan. Itu kemudian kami menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas apa ini ya, Persis, Mas Abi, atas nama petani juga Bapak. Memang dengan adanya kelangkaan pupuk kita mesti harus pintar-pintar mensiasati. Artinya begini Bapak, bahwa kami atau kita selama ini masih tergantung dengan adanya pupuk kimia karena sangat mudah kayak gitu kan. Belum terbiasa dengan menggunakan pupuk organik karena repot dan sebagainya. Gitu. Monggo kita bareng-bareng untuk memberi penyadaran kepada masyarakat untuk bisa kembali, karena sebenarnya alam sudah menyediakan untuk kita semua atau singkatan. Artinya di situ ada pertanian yang sinergi dengan peternakan kayak gitu. Kenapa itu tidak kita lakukan? Gitu. Kami juga heran di daerah kami ada kandang ayam, justru belek ayamnya lari ke daerah Brebes dan lain sebagainya. Tapi itu kami mulai dari diri kami dan alhamdulillah sekarang sudah pada ikutan ngambil belek ayam yang ada di situ ya gitu. Nah, harapan kami mungkin dari Partai Nasdem persis yang disampaikan oleh Mas Abi bahwa petani kita kan petani kita itu belum terbiasa karena belum ngerti tekniknya. Mereka itu langsung digunakan kayak gitu. Itu sebenarnya itu belum menjadi pupuk, tapi itu baru bahan pupuk yang harus diolah mungkin melalui fermentasi dan sebagainya. Barangkali dari Pak Caryo bisa memfasilitasi untuk kemudian mengadakan pelatihan terkait dengan pembuatan pupuk organik atau apa kayak gitu Bapak. Itu yang kemudian yang Pak tadi disampaikan, sebenarnya kami juga belum berani menyampaikan ada ketua petani Nasdem kayak gitu. Itu lah ya, kami belum berani menyampaikan itu. Sebenarnya saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kata singkatan, dan terkait dengan pertanian juga kami belum paham banget. Petani anyar lah, petani anyar, tapi kemudian beliau Pak Cahyo memberikan amanah untuk menjadi petani Nasdem kata singkatan. Oleh karena itu saya mohon dukungan dan arahan dari panjenengan bahwa saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tanpa dukungan dari teman-teman saya tidak boleh berbuat apa-apa. Tapi dalam rangka mengawali petani Nasdem kayak gitu Bapak ini Punten, ya, sehingga petani Nasdem itu ada kegiatan mungkin Bapak ya, atas nama petani Nasdem kemudian mengusulkan sebuah kegiatan, misal pemberdayaan dalam rangka pemberdayaan ibu-ibu di rumah, atas nama petani Nasdem bisa mengusulkan bibit jahe merah kayak gitu Bapak, sehingga nanti bisa dibagi ke petani-petani Nasdem kayak gitu Bapak, sehingga ada kelihatan ada manfaat yang bisa dirasakan. Jadi nanti misal berapa ton lah kita bagikan kayak gitu ya, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan. Barangkali itu Bapak Nyolong Ngapunten yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya jawab dari Pak Bambang sebagai Wakil Ketua BPD bidang pembangunan. Jalan Sitopo Muntap ini berarti yang sampai jembatan Serayu. Ya. Kemarin anggarannya sebenarnya besar, tapi karena refocusing itu cuma separuhan Pak. 3,5 miliar ya. Jadi 1,2 ya. 2,9 jadi 1,2. Itu sebenarnya secara konstruksi jalan kabupaten itu lebarnya kurang, makanya dilebarin dengan dibeton dulu, diricit dulu. Tapi mock-up-nya, mock-up atau permukaannya masih ajibnya aja masih aspal. Kalau di floor semuanya di pure menggunakan rigid beton itu nggak mungkin, tapi dananya
hitungannya kalau ingin paham ya, masyarakat harus paham. Per meter persegi, rigid itu 500.000 per meter persegi. Sudah plus tulangan, plastik, kerja persiapan, leveling itu segitu. Jadi ada lebarnya 5 meter, panjang 200, berarti 1.000. 500 berarti 500. Wah, jadi mungkin anggaran kemarin ini hanya untuk pelebaran dan sebagian apa namanya untuk jadi ini sekarang lagi diusulkan lagi. Saya ke Mas Ginas barusan ya, mudah-mudahan bisa dilanjut karena itu kemarin refocusing, mungkin besok ada lanjutan bisa sampai dengan selanjutnya. Yang di tengah sudah ada bolong Pak, banyak lerang itu atau timur tengahnya cuma ketambah tingkatnya aja. Nanti ada pembiayaan itu masuknya berarti UPT-nya UPT Jurugi, ini saya minta ditutup karena apa anggarannya dikurangin kena COVID gitu. Terus Tanggul Pinong, nah ini bagus sekali ini yang peduli karena memang itu masyarakat Pinong. Saya tanggal 5 November kemarin itu dapat tugas dari Ketua DPRD untuk ketemu Bu Novita gitu. Komisi 5 saya usulkan 4 titik. Tegal Kamulyan Pinong agresi, terus kemudian Bulu Payung itu siponnya 3, itu yang patah 2 boleh dicek Bulu Payung. Jadi sipon 3 yang patah 2, yang fungsi 1. Kalau besok ini patah 1 lagi, kesugihan di ini nggak dapat air, apalagi air pam aja nggak dapat, karena air pam sebagiannya ambilnya dari situ. Jadi ini air yang dari Maos itu kan turun tuh. Kalau zaman dulu namanya Kumbuluhuk. Sipon itu jebualnya di Bulu Payung. Nah ini saya usulkan. Kalau butuh rekaman nanti saya putar sedikit komunikasi saya dengan Bu Novita bahwa saya selain anggota Komisi C di sini, saya juga usulin seluruh kabupaten. Kegiatannya lagi Lab 10 di Sekampung. Lab 10 di Sekampung kita juga usulkan melalui Bu Novita. Terus kemudian satu lagi itu abrasi di Karangrena, Maos. Itu juga kita usulkan ke Komisi 5 karena bidang infrastruktur di DPR RI itu Komisi 5 Bu Novita untuk jelas. Jadi kita sinergi tetap dengan DPR RI, lintas partai, lintas komisi, dan ini tugas dari Ketua DPRD ya. Saya harus tanyakan dan insya Allah ini karena semuanya kewenangannya pusat bukan kabupaten. Nanti Mas Babang saya kasih tahu masih punya seminar kedua hari ini jadi untuk menjawab karena yang tanya Mas Mbak. Kemudian penataan ulang bantuan COVID ya, betul sekali ini Komisi D itu sudah melakukan apa namanya registrasi atau ulang pengecekan terutama yang dapat yang terdaftar di dinas sosial. Jadi itu sudah mulai bisa ulang. Kalau enggak yang kasih KDS-nya ngomongnya di Sulna, tapi ternyata itu ngomong dulu. Ini kesalahannya di mana kan kita harus tahu. Ini bagiannya Komisi D yang sudah apa namanya sabar kali saraf. Terus RT rumah tidak layak huni, ini ada 3 rumah tidak layak huni. Kalau melalui DPRD itu bantuannya 10 juta aja, usulin aja nanti lewat saya boleh. Terus kalau mentok di saya provinsi juga ada. Kalau namanya di pusat di kemarin BSMS ini yang dapat itu Karanggandri, Cilibang, Sapu dan Kapet, Karangsari, saya ada 140 titik kemarin.
DSPS nilainya berbeda-beda. Kalau yang di daerah kabupaten itu 10 juta. Kalau yang di provinsi malah 12,5 atau 15 gitu. Kalau yang di pusat itu 17,5. Tapi syarat-syaratnya harus diikuti. Termasuk pemilihan sendiri. Kalau pusat itu kayaknya harus ada fondasi. Kayaknya. Itu gitu. Jadi nanti syarat-syaratnya juga harus penuhi. Jangan sampai PMDes ngusulin lewat APBD, tapi ini ada berapa kira-kira Pak Gubernur yang tidak naik ini? Bisa kan? Tapi nggak kuotanya cuma 3 dari dana desa. Itu udah diusulin ke saya nggak apa-apa. Ini artinya nanti syarat-syaratnya juga diikutin ya. Itu 10 juta kalau salah. Kita lanjutin. Kalau 10 berarti 10 kan. Ini kelihatan. Terus sapi. Yang pengolahan kotoran ternak ini bagus proposalnya gitu. Saya kepingin begini. Jadi ada nilai guna suatu barang. Contoh namanya ngurus ada ngurus stop. Tapi kotorannya juga bisa itu kalau dipisahkan antara kotoran dengan air seninya bisa banyak prop sebenarnya. Tinggal kita atur kandangnya. Bawahnya dikasih seperti polikarbonat atau plastik tebal itu. Jadi nanti airnya terpisah, air kencingnya masuk ke ember, ember itu bisa airnya tutup. Terus cindilnya umpamanya bisa untuk tutup. Nah, kepingin di daerah Sugiani yang cocok sebenarnya Sugiani gitu. Saya kepingin di sana ada tanaman atau bunga, terus ada penyumbang ini tadi. Bibit jahe merah, kalau bibitnya jangan di produksi sendiri, jangan dengan bibitnya, bikin bibitnya. Tahu maunya? Saya kepengen ke depan nih untuk masyarakat di Sugian terutama ada bantuan bibit albiso, tapi ketua petaninya ini bikin bibitnya sendiri, jadi nanti belikan murah itu. Kalau bibitnya murah, terus bikin sandbag itu murah, terus pindahin nanti pas itu sudah bagikan. Terutama ini saya jadi jangan beli bibitnya, tapi kita mau bikin bibitnya bisa. Gini Bapak, secara pribadi kami sudah mulai kayak gitu ya Pak. Tapi kami kepingin itu sifatnya dan masif kayak gitu loh, menyeluruh yang bisa dirasakan oleh banyak orang kayak gitu loh Bapak, maksud saya. Jangan kasih pelatihan tadi, kasih pelatihan ke semuanya. Gitu. Kalau bisa pengadaan bibitnya kayak gitu loh Pak. Jadi bibitnya jangan bisa nggak usah. Dalam bisa nggak usah. Ya paling beli di pasar. Iya, artinya bisa ngusahain. Nanti darinya dari kita. Misalnya mau beli pelatihan, itu bisa. Berarti terjawab. Artinya jangan sampai bibit ini kita yang beli bibit Bang. Kalau bisa kita yang produksi. Tambah beli. Bisa Bapak. Bisa. Nah, nanti bibitnya kita yang beli. Nanti kita beli pelatihan. Jadi pengertian kepada masyarakat itu pengenalan. Dan nanti hasil dari pengolahan jahe ini begitu muncul, kita juga memberi wadah kepada masyarakat untuk ditampung. Jangan sampai udah produksinya over, kita nggak bisa buang. Bisa nggak dibuang? Bisa. Berarti kan artinya dari mulai bibit sampai dengan hasilnya bagus, terus panen, kita bisa menyalurkan. Jangan cuma kurang-kurang diwarai, banyak diberi bibitnya terus hasilnya melimpah, kita kebingungan nggak bisa buang. Minum dewek. Tapi ini ada, termasuk cangkang kerang. Di cangkang kerang kalau bisa dikepuk ya, kepuk artinya dihaluskan untuk campuran mungkin cocoran, beton itu malah bisa manfaat. Jangan sekarang ditumpuk terus, kalau dilewati jadi berbahaya. Kalau bisa cari penggilingan untuk manjurin cangkang kerang, kan berarti tidak hanya Sugian gitu. Mungkin termasuk karang renang yang ada produknya juga bisa tonan, bisa kasih itu. Nanti untuk pecah gitu deh. Dan untuk campuran, umpamanya mau cor, itu kan zat kapur ya. Bisa kapur, zat kapur, zat kosmetik. Kalau ada orang-orang luar sana yang tahu, ini ternyata zat kapurnya tinggi, bisa buat kosmetik.
sendiri ya minimal cangkang itu kan kalau dikubur juga nggak bisa busuk. Kalau kita hancurkan, kita haluskan kan, terus kalau didiam kan pasti berbahaya, numpuk, pengunung, terus dijual kan nggak ada yang mau. Kalau kita haluskan, nanti busuknya aja, makanya kalau petani nanti busuknya aja untuk khusus seperti itu, untuk sugian itu, untuk penghancur kulit kerang, itu nanti karena enak juga. Donan juga ada, saya kalau buat donan tuh sampai lumpur-lumpur gitu, sama diolah, itu juga bermanfaat, atau bisa untuk campuran makanannya kira-kira apa? Bebek atau bebek ya, nanti untuk misamis ya tidak harus banyak, tapi artinya bebek campur itu kan bisa mau telurnya lebih, kalsiumnya lebih banyak. Ini yang belum saya ini, karena belum terpikir gitu loh, pemanfaatan limbah-limbah termasuk itu. Kalau sekarang mungkin oke lah, buat nguruk, buat jalan pinggir serayu itu buat jalannya bagus. Tapi kan kita tahun 2 tahun. Nah kalau besok ada lagi sampai 10 tahun, 20 tahun kan kesulitan buangnya. Apa mau dicemplungin ke sungai lagi? Gitu ya. Jadi nanti saya kepingin dua petani ini bisa berkembang pemikirannya, termasuk pengolahan kotoran, terus bibitan, contohan lah di situ. Jaya merah bisa lanjuti Pak itu Pak? Jaya merah jadi tidak lanjuti langsung? Bisa nanti dengan saya. Siap-siap. Nah perlu gitu, kalau butuh pelatihan nanti dinas pertanian juga siap pastinya. Itu sudah terjawab semuanya. Cukup saya rasa. Jangan kepenturan ya. Misalnya buat cara kepenturan itu usulkan aja. Ya, untuk akses ke tadi usulkan aja nanti buat masuk ke dalam usulan. Terima kasih, mungkin sudah kalau sore ini naik ngobrol kayaknya rasanya enak ya. Ya nggak terasa tahu-tahu udah sore gitu. Ya wong ini 3 desa ya saya harus terima. Terus nanti kelanjutannya yang tidak bisa tercover di sini bisa di rumah bisa, atau mungkin nanti titip ke ketua DPC. Setelah protes tadi sudah sampaikan untuk yang usulan saya Mas Kaliman itu ada beberapa usulan, nanti ya diskusi lagi ya. Diskusi artinya malah yang prioritas. Tidak harus semuanya transaksi, tapi kalau ada prioritas kan lebih banyak, jadi lebih manfaat. Saya itu terima kasih atas bidang-bidangnya yang ini bisa bertemu kembali ke bahasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Cahyo Sasongko. Semoga usulan-usulan masyarakat semua bisa terrealisasi. Saya mohon maaf bila salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke penjelasan. Demikianlah acara reses pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Monggo Bapak Ibu, sugeng kondur.